Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar RRI serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami tim paguyuban Pro 4 RRI Palu di kesempatan kali ini dapat kembali menyapa Anda sekaligus mengajak untuk mengetahui seperti apa tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang akan berbincang terkait dengan topik kita untuk kesempatan kali ini adalah sejarah Kesultanan Buton. Dan seperti apa juga eksistensi dari kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara di Tanah Kaili. Saya sudah bersama dengan Halyadi Sadi SSM Home PhD selaku sekretaris dari kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara dan juga merupakan sejarawan Buton. Assalamualaikum Pak Halyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan berbincang lebih dalam ya terkait dengan Kesultanan Buton dan Waode Laode ini utamanya ya. Banyak Siap. yang bertanya di luar sana, apa sih Waode Laode? Karena kalau untuk secara umum, Wa itu laki-laki, Wa itu perempuan, La itu laki-laki. Itu yang dipahami oleh masyarakat umum. Tapi apakah ada makna lainnya? Nanti kita akan perbincangkan ya. Dan saya juga sudah bersama dengan pegiat adat Buton di Tanah Kaili, ada Ibu Haja Saida Baisu. Assalamualaikum Ibu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik-cantik ya untuk malam hari ini. Termasuk saya nih menggunakan pakaian pengantin Buton. Dan ini merupakan salah satu usaha dari Ibu Haja Saida di Tanah Kaili. Begitu ya Ibu ya? Oke, nanti kita akan berbincang juga seperti apa filosofi dari pakaian-pakaian Buton yang kita kenakan. Tidak hanya saya, tetapi juga nanti akan ada pendamping-pendamping saya di samping kanan ya. Nanti kita akan perkenalkan satu per satu. Kita langsung nih ke Pak Halyadi terkait dengan sejarah Kesultanan Buton. Bisa kita gambarkan seperti apa Kesultanan Buton itu sendiri, Pak? Oke. Buton itu berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Bagian tenggara ada pulau namanya Pulau Buton dan di situ berdiri satu kesultanan yang dulu adalah kerajaan. Jadi kerajaan ini dibangun oleh seorang putri yang bernama Putri Wakaka. Dia terbangun pada tahun 1311. Jadi berdiri di abad ke-14. 1311. Nah, 5 raja itu masih berstatus raja, belum sultan. Nanti raja kelima yang namanya Murhum itu sudah bergelar sultan di 1448. Jadi di tahun itu kerajaan Buton berubah menjadi Kesultanan Buton. Dan kesultanan ini berlangsung sampai tahun 1938. Raja terakhir bernama Laode Muhammad Falihi. Kalau raja pertama Putri Wakaka. Kemudian raja yang mendirikan kesultanan itu adalah Murhum yang kita kenal. Jadi Murhum itu adalah Raja Buton yang memperkenalkan Islam sekaligus mendeklarasikan bahwa kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton. Seperti itu. Oh oke, berarti kita pertama sekali ini dipimpin sama seorang putri begitu ya? Iya. Tapi masih jadi raja. Iya. Dan berapa tahun ini untuk kerajaan bisa sampai ke Sultan ini Pak Halyadi? Ada sekitar 38 raja. 38. Jadi raja pertama itu perempuan namanya Wakaka. Kemudian 5 raja kelima itu menjadi sultan pertama. Nanti raja ke-38 itulah Laode Muhammad Falihi, raja terakhir. Kemudian nanti digantikan oleh anaknya Laode Muhammad Man Arfa. Kemudian sekarang mantunya yang dianggap sebagai pemangku kerajaan Kesultanan Buton sekarang ini. Untuk saat ini ya. Iya. Tapi kalau berbicara soal sejarah, Islam di Kesultanan Buton ini apakah dari awal atau nanti sudah dipindah kesultanan baru ada mengerti dengan agama Islam?
Ya, itulah raja kelima itu pada Raja Mulai itu sudah diperkenalkan Islam oleh Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid ini berasal dari Patani Thailand Selatan. Kemudian dia ke Adonara, nanti di Adonara dia menikah sama namanya Waode Pogo, kemudian melahirkan 3 orang anak. Lalu mereka pindah ke Buton. Setelah tiba di Buton, mengislamkan raja kelima Buton. Nah, mengislamkan raja kelima dan mengumumkan bahwa kerajaan itu berubah menjadi kesultanan. Inilah Syekh Abdul Wahid inilah yang dipercaya oleh raja, dan 3 orang anaknya itu dikawini oleh raja, dikawini oleh hakim, dan dikawini oleh pimpinan perang pada saat itu. Nah, untuk sebenarnya ini sudah terkait dengan cerita munculnya Laode dengan Waode itu di sana. Jadi Syekh Abdul Wahid ini berpesan bahwa supaya tidak hilang darah Islam, maka ketika anak saya perempuan dikawini oleh Sultan, dikawini oleh Sapati dan dikawini oleh panglima perang, ini kalau ada anaknya, anak laki-laki, dikasih nama awal itu pakai la. Kemudian kalau untuk perempuan kasih nama awal wa. La itu dari la ilaha illallah, kemudian wa itu dari wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Nah, jadi seperti itu. Tetapi dia tanya kembali kepada pejabat Buton bahwa di Buton ini kalau bangsawan itu sebut apa? Kalau di Buton ini disebut ode. Ada ini ya, ada penekanan. Iya, ada penekanan lidahnya itu, bukan ode, tapi ode. Nah, digabunglah la, ode, laode. Sebenarnya sebutannya itu kalau Buton asli itu laode. Nah, waode. Tapi kita sekarang sebut laode dengan waode gitu. Jadi ode itu adalah bangsawan yang paling tinggi. Nah, dikasih kalau untuk laki-laki ditambah ode tadi sehingga disebut laode untuk laki-laki. Misalnya kalau laki-laki Haliadi itu laode Haliadi. Kalau perempuan Warina Waode Rina. Nah, memang kebetulan nama saya Waode Rina. Waode Rina. Berarti saya baru tahu ini, saya keturunan sultan berarti ya, Pak ya. Jadi siapapun yang menggunakan nama Laode dengan nama Waode wajib memegang teguh syariat Islam. Nah, karena itu pesan dari yang membawa Islam ke tanah Buton. Nah, itu sehingga peradaban dan kebudayaan Buton itu betul-betul dipengaruhi oleh nilai-nilai syariat Islam. Semuanya. Baik, berarti pulang dari sini tanggung jawab saya semakin berat ini ya, karena saya sudah paham, saya sudah mengerti apa yang diberikan oleh orang tua saya dari Laode itu tadi ya. Oke, baik. Sebelum kita lebih dalam lagi seperti apa mungkin perbedaan ketika masih kerajaan dan juga kesultanan, mungkin ada perbedaan dari sisi pemerintahannya nanti ya. Nanti ya Pak Haliadi, saya mau ke Ibu Haja Saidah dulu nih. Ibu Haja sendiri sudah berapa lama berada di Tanah Kaili ini? Saya sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun lebih ya. Tapi masih sangat menginginkan begitu ya adanya sentuhan-sentuhan dari Tanah Wolio untuk ada di sini gitu Ibu ya. Ya, memang karena pakaian dari sana. Oke, tapi ada momen-momen tidak Ibu Saidah beserta keluarga gitu pulang kampung ke Buton, ke Bau-Bau misalnya? Pada waktu-waktu kita pulang. Gitu ya. Oke. Nah, ini sampai sampai terpikirkan mau membuka usaha dengan baju-baju adat dari tanah Buton. Memangnya di sini cukup banyak ya Ibu untuk masyarakat Buton? Kalau masyarakat Buton pada waktu yang tahun-tahun yang lalu belum terlalu banyak. Kalau sekarang sudah banyak. Dan sudah banyak Jadi juga yang mengenal gitu ya. Kalau Ibu Saidah sendiri seorang dirikah yang mempunyai usaha penyewaan untuk baju adat Buton ini? Iya, sendiri.
Oke, jadi masyarakat Buton yang ada di Tanah Kaili sudah tahu berarti begitu eksistensi dari usaha yang Ibu Saida Iya. lakukan. Oke, biasanya nih kalau pengantin Buton kayak saya nih ya. Iya, Nah, ini mungkin Ibu Saida bisa menjelaskan sedikit nih. Pakaian yang saya gunakan saat ini apakah sudah menunjukkan kesultanan saya? Tidak. Atau mungkin bisa dijelaskan sedikit demi sedikit nih Bu aja. Kayaknya sudah menjurus ke kesultanan sudah. Sudah menjurus ya? Oke, kita mulai mungkin dari topi ya. Ini topi ya atau sebutannya dalam bahasa Butonnya seperti apa ini Bu? Ini panto gitu ya. Oke. Kemudian Yang di kepala ya panto. Yang di kepala. Kemudian ini dari pakaian yang saya gunakan apa nih? Sama kayak lonjo begitu ya, beda ya? Beda, ini khusus pengantin punya. Oh, ini memang khusus pengantin. Oke, katanya kalau habis pakai ini langsung jadi pengantin beneran ya? Ya, kira-kira. Itu cuma doanya presenter ini kayaknya ya. Oke deh. Nah, Ibu Saida nih, kalau ketika misalnya pengantin Buton ya yang ada di sini itu apakah harus lengkap begitu mereka? Ini kan kita kayak di belakang kita ini ada kayak kelambu gitu ya. Ini masih banyak yang menggunakan ini kelambu-kelambu begini di daerah Kaili. Masih. Kalau tiap pengantin harus pakai. Oke. Terakhir saya dengar pernah dipakai sama orang luar juga, orang Spanyol gitu ya Bu ya? Pernah dipakai oleh adiknya Pak Ali Mudi. Ketua KKST kita ya, Pak Ali Adi ya. Oke. Pokoknya ini selama menikah dengan apakah harus ada WOD-nya baru boleh pakai atau bebas? Kayaknya bebas. Oke, berarti lebih umum sudah ya. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Pak Ali Hadi lagi nih. Ketika kita berbicara tentang kerajaan dan juga kesultanan. Nah, apa yang menjadi pembeda nih untuk sistem pemerintahan kerajaan dan juga kesultanan tadi nih Pak Ali Hadi? Iya, kalau masa kerajaan tentu belum ada masjid. Gitu. Jadi tidak ada kadi. Setelah jadi strukturnya itu ada sultan, kemudian ada bawahan sultan, ada sapati, ada ya semacam pimpinan perang. Hampir semua birokrasinya itu lengkap juga, lengkap. Nah, masa kerajaan, masa kesultanan itu sudah ada kadi. Kadi itu adalah pemimpin agama selain sultan. Jadi posisinya hampir sama dengan sultan, tetapi dia mengurus tentang masjid. Masjid termasuk hukum Islam. Jadi di Buton itu betul-betul ditegakkan hukum Islam. Pada saat Sultan Murhum itu menegakkan hukum Islam. Karena orang mencuri dipotong tangannya, masih ada masih ada cagar budayanya, itu tempat batu memotong tangan. Bahkan Sultan sendiri dihukum, namanya Gogoli Lihuto itu dipenggal lehernya karena ada kesalahan dan menegakkan hukum Islam, ya terpaksa beliau dipenggal lehernya. Sultan Buton. Jadi betul-betul syariat Islam dilaksanakan secara baik. Begitu juga hukum Islam pada saat kesultanan. Nah, jadi Buton ini betul-betul menerapkan hukum Islam. Ketika masuk sebagai kesultanan, dia punya mukaddimah itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalah Tuhanmu sebelum mengenal kenalah dirimu sebelum mengenal Tuhanmu. Nah itu dia punya mukaddimah undang-undangnya itu. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Murtabat 7. Lengkap Undang-Undang Murtabat 7. Jadi mukaddimahnya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tetapi nilai-nilai kebutonan juga tidak ditinggalkan. Seperti falsafah yang berbunyi bolimo karo somanomo lipu, bolimo lipu somanomo agama, bolimo agama somanomo adat. Jangankan diri asalkan wilayah, jangankan wilayah asalkan adat, jangankan adat asalkan agama. Nah, itu diterapkan di Buton. Kalau orang menikah, dia bilang kalau kamu mampu menikahkan anakmu,
kamu orang tuanya yang menikahkan. Seperti saya, kalau bapaknya Rina, saya yang menikahkan. Itu karena tuntutan Islam. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu menikahkan, maka dinikahkan oleh adat. Itu tadi, bolimo adati somanomo agama. Jadi yang paling tinggi itu adalah agama. Diri ini dibawanya wilayah. Diri ini tidak ada artinya kalau kebutonan, buton. Nah, wilayah buton itu tidak ada artinya kalau adat. Nah, adat itu tidak ada artinya kalau agama. Itulah penerapan hukum di buton. Jadi dipadukan antara hukum-hukum yang berlaku pada masa kerajaan dan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran. Oke, berarti memang agama ini posisinya tinggi pada saat itu gitu ya. Oke, nah kalau sekarang ya memang ada hukum positif, kemudian juga ada masih hukum adat pun juga masih ada, hukum agama pun juga masih kita laksanakan. Nah, terkait dengan tadi yang disebutkan seperti Bolimo Karo Somanomo Lipu. Nah, ini kan biasa nih kalau kita masuk ke pintu masuknya di Pelabuhan Murhum ya dari Kota Bau-Bau itu pasti akan terpampang. Tapi kalau untuk yang Bolimo Lipu Somanamo yang lainnya adati, ini, Bolimo Karo Somanomo Lipu, Bolimo Lipu Somanomo Adati, Bolimo Adati Somanomo Agama. Kalau kita tidak sebut 4 ini namanya falsafah patapalena. Falsafah 4 potong. Jadi yang pertama itu diri dulu. Nah, jangankan diri asalkan wilayah. Jangankan buton ini. Jangankan diri asalkan buton. Jangankan buton asalkan adat. Adat ini sarana wolio namanya. Nah, jangankan adat, asalkan agama. Agama Islam yang dimaksud. Nah, jadi di situ tingkatannya adat ini. Dan ini diterapkan kepada pemilihan sultan. Sultan itu kalau dipilih, kalau mau diangkat, diambil dari Kamborumboru Talupalena. Kamborumboru Talupalena itu ada keluarga tadi, keluarga dari Kumbewaha, Tapi-Tapi dan Tanailandu. Tiga tempat ini yang menjadi menjadi sultan, yang berhak menjadi sultan di buton itu. Tetapi dari tiga keluarga ini harus dipilih di Quran, dibukakan. Kalau nama saya Halyadi mau jadi sultan, dibukakan di Quran itu kalau ada nama saya Halyadi. Kalau dibuka pertama kali dapat ditemukan Halyadi. Nah, dari berapa orang itu sudah memilih. Dibuka di malam hari. Nah, itu. Jadi untuk menjadi sultan itu betul-betul menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dibukakan Quran. Jadi makanya orang-orang buton itu menggunakan nama-nama yang berasal dari Quran. Nah, karena itu tadi, kalau dia laode, karena saya bukan laode, ya biar tidak nama dari Al-Quran juga tidak apa-apa. Nah, jadi tapi kalau saya laode, wajib menggunakan itu. Karena laode inilah yang berhak menjadi sultan. Oh, oke. Tapi kalau untuk secara saat ini gitu ya Pak Halyadi, untuk menjadi sultan itu apakah harus keturunannya juga? Tetap, di buton itu dipegang teguh. Karena di buton itu ada namanya Kamborumboru Talupalena. Nah, ada namanya Siolimbona. Siolimbona itu adalah yang menduduki adat. Adat di sana adat Siolimbona. Siolimbona itu dari Walaka. Nah, Siolimbona itu 9 kampung yang duduk di adat, yang memilih sultan. Nah, sultan ini dari 3 kampung ini. Tidak boleh dari orang lain. Tidak boleh dari darah lain. Karena memang dia darah sultan. Darah dari yang turun-temurun. Yang diangkat sebagai sultan. Kamborumboru Talupalena ini 3 keluarga. Selain dari 3 keluarga ini tidak berhak menjadi sultan. Dia bisa nanti menjadi dewan adat. Dewan adat Siolimbona tadi. Siolimbona itu semacam DPR. Nah, itulah mereka inilah yang memilih sultan. Oke, berarti kayak saya nih, karena sekarang saya perempuannya ada WOD, terus menikah dengan bukan yang adalah OD-nya, berarti anak saya tadi tidak berhak ya? Tidak berhak. Kalau laki-laki di buton itu aturannya,
Kalau laki-laki bukan laode, perempuannya waode, anaknya bukan laode lagi. Tapi kalau anaknya nanti perempuan, dia bisa menggunakan waode. Karena turun dari mamanya. Oh, seperti Nah, itu. Oke, baik-baik. Kita break dulu ya Pak Halyadi, Ibu Saida, masih banyak yang harus kita ketahui lagi terkait dengan Kesultanan Buton dan apa saja yang ada di Tanah Buton yang bisa Anda ketahui dari perbincangan di paguyuban kita kali ini. Kami akan kembali sejenak, tetaplah bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi cemilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati.
Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Kota Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Pendengar dan pemirsa RRI, kembali kita akan melanjutkan untuk obrolan kita terkait dengan sejarah Kesultanan Buton untuk program Paguyuban kali ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya sejarah singkat terkait dengan kerajaan dan juga Kesultanan Buton. Nah, kini kita mungkin bisa menggali juga sih apa sebenarnya tradisi-tradisi ataupun juga kuliner-kuliner misalnya ya yang masih eksis sampai dengan saat ini. Biasanya kalau soal makanan ibu-ibu nih jagonya gitu ya Ibu Haji Saidah ya. Nah, kalau ada nggak sih makanan-makanan keseharian begitu yang masih tetap dikonsumsi dari keluarga ataupun mungkin nanti pada saat pulang kampung nih baru bisa mencicipinya lagi nih buat Bu Haji Saidah. Makanan apa yang biasa masih tetap ada di sini? Iya. Makanan yang sekarang juga lebih dekat mic-nya? Ya. Namanya ikan parende. Ikan parende. Parende itu kalau yang biasanya dikenal di sini kuah asam. Kuah asam ya. Oh, kalau kita namanya kuah parende. Kalau kita namanya parende. Terus enaknya dimakan dengan apa tuh? Dia pasangannya dengan kasuami. Kasuami ubi yang dikukus. Nah, itu namanya kasuami. Oke. Sekarang ini masih dikonsumsi sehari-hari ya di sini ya? Masih. Oke. Selain itu? Ada namanya lapa-lapa. Lapa-lapa itu kalau di sini kalopa ya. Ya, benar. Tapi lapa-lapanya kita hanya beras biasa. Kalau di sini kan pakai pulut ya. Kalau kita hanya beras biasa. Oke. Nah, biasanya juga kalau ketika kita lagi harwa gitu ya untuk atau podoa ya kalau orang Kaili bilang. Kita kalau harwa kan tuh ada menu-menu khusus begitu ya Ibu Saidah. Di Antona Tala begitu ya, isinya talang begitu. Kalau di sini biasa ada lapa-lapa juga ditaruh juga, cucur, baje, baru apa lagi ya? Kalau nasi bolio di sini masih ada nggak ya? Kayak ayam nasu bolio begitu ya? Ada. Nasu bolio itu ya apa? Ayam yang dia dibakar dulu ya pakai kelapa goreng, santan. Ayam dibakar dulu, santan dimasak. Oke, kayaknya pemirsa kita cukup berhayal aja dulu ya, karena saya juga karena saya sudah ngiler juga nih. Kalau istilah Palunya sudah masa lora kita ini ya. Oke, biasanya juga ada ikan nedole gitu ya Pak Halyadi. Ya. Banyak deh kuliner-kuliner dari ya. Oke, itu banyak sebenarnya yang bisa kita cicipi dan ya kita inilah ya yang bisa mengadakan. Kalau mungkin kita mau cari di pasar-pasar ini mungkin tidak ada. Nah, kecuali ada perkumpulan lagi baru ada. Jadi kita ada yang dipesan khusus. Oke. Nah, ini ada yang sudah pakai makanan Nusantara. Palu butung. Palu butung itu dari Buton memang. Itu palu butung itu. Nah, jadi namanya itu dia orang Makassar beli sehingga sebutnya palu butung. Oh, double L. Makanan dari Buton gitu. Oh, begitu. Gitu. Nah, jadi itu sudah menusantara itu. Asalnya itu dari Buton. Itu terbuat dari pisang. Nah, dari pisang yang disantan, kemudian dikasih tepung beras. Nah, itu sangat enak sekali dan itu sudah menjadi makanan umum yang namanya juga sudah umum. Benar. Oke, nah saya dari tadi tuh ke distrik gitu ya dengan pakaian-pakaian ibu-ibu yang ada di samping kita ini yang ada di sekitar kita. Nah mungkin bisa nih Ibu Saidah juga menjelaskan nih ketika ibu-ibu ini menggunakan pakaian ini sebenarnya untuk acara apa gitu, terus apakah ada pembeda tadi yang masih gadis atau yang sudah ibu-ibu? Bahkan katanya sudah pisah begitu pun juga bajunya akan beda atau seperti apa? Ya, kalau ibu-ibu yang dipakai di hadapan kita ini namanya salili. Salili dia karena apa melili? Ada lilitan selendang. Nah, ini dipakai waktu acara pengantar pengantin.
Beneran tamu, boleh juga. Artinya berarti nanti ada pesta ya, baru boleh pakai baju begini ya. Kalau kayak kegiatan misalnya kayak duka enggak pakai baju begini ya? Tidak. Tapi ini hanya untuk pesta. Untuk pesta. Oke. Salili ya. Dan untuk kayak pantonya ini tidak ada memang ya? Tidak. Tidak ada memang. Oh, berarti cuma pengantin ya yang pakai hanya pengantin pakai. Dulu belum ada jilbab, sarung. Pakai pakai sarung dulu ya. Sebelum ada jilbab. Gitu. Jadi orang Buton itu sebelum ada tradisi jilbab sudah berjilbab tapi pakai sarung. Itu dia salili. Namanya salili juga. Oh, sali bumbu. Sali bumbu. Sali bumbu namanya. Iya, sali bumbu. Kepala. Oh, baik. Nah, kembali saya ke Pak Haliadi nih. Kita sekarang ini kan Buton ini lagi naik ya, untuk naik daun nih karena ada film kemarin yang juga mengangkat dan juga berlatar di Kepulauan Buton. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih, kok bisa benteng keraton ini nih bisa katanya hanya pakai putih telur gitu ya Pak ya? Apakah itu hoax ataukah seperti apa sebenarnya kebenarannya? Jadi yang cocok ini adalah saya menjelaskan tentang wilayah Buton. Jadi wilayah Buton itu ada penerapan Islamnya, 72 kadie. Kadie itu adalah desa yang ada di Kesultanan Buton. Jadi karena Nabi dulu dia katakan bahwa ketika umatku di akhir zaman akan terbagi 72 golongan, maka wilayah Buton itu dibagi menjadi 72 kadie. Nah, kadie itu adalah wilayah yang paling rendah. Nah, yang paling atas itu adalah di keraton. Di keraton. Jadi Buton itu sebenarnya ada 4 wilayah. Yang pertama keraton. Yang kedua adalah Matana Sorumba, yang ketiga adalah Barata Patapalena, yang keempat adalah Kadie. Kadie ini yang paling rendah desa. Kalau Barata ini adalah 4 wilayah fasal di Kesultanan Buton itu yang paling terluar. Ada Barata Kaledupa, ada Barata Kulin Susu, ada Barata Huna, ada Barata Tiworo. Nah, kemudian Matana Sorumba itu pertahanannya, benteng pertahanan di luar keraton. Ada Matana Sorumba Lasiompu, Lancum Tobe, Lambu Sango, dan ada lagi satu pakai Ladia. Itu pertahanan di Pulau Buton. Nanti pertahanan luarnya itu adalah di Barata tadi 4 juga. Nah, untuk pertahanan di dalam keraton dia buat benteng. Nah, 4 benteng Buton itu sebenarnya 4 persegi. Hanya ada 1 segi itu pendek sekali. Tetapi 4 benteng ini dijaga oleh dukun yang bernama Bisa Patamiana. Bisa Patamiana itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. 4 sudut ini. Jadi ketika ada perang atau apa, pokoknya ada Bisa di sini untuk menjaga keraton Buton. Nah, keraton Buton itu kurang lebih 7 kilometer panjangnya di atas gunung. Jadi itulah disebut bahwa benteng terpanjang, terbesar di dunia karena betul-betul masih kelihatan bentengnya, kokoh dan lain sebagainya. Dengan pintu-pintu yang disebut lava. Lava. Nah, lava. Nanti lava di dalam keraton itu ada rumah raja yang disebut Kamali. Ada Kamali Masai, ada Kamali ini, ada Kamali Baluhu, ada Kamali Tapi-Tapi. Itu tadi yang tiga kerajaan ini masing-masing ada kamalinya dia. Ada rumah adatnya dia. Nah, rumah raja itu disebut Kamali. Kalau rumah pertemuan itu disebut apalagi pertemuan itu sama dengan Kaili ini. Sama dengan Kaili. Bukan. Apa ya? Saya lupa namanya. Pokoknya dia rumah adat. Nah, rumah adat ada 1. Kemudian rumah raja itu disebut Kamali. Kamali itu khas kesultanan. Ya berbeda dengan
rumah-rumah lain di Nusantara. Dia punya ciri khas sendiri. Dia punya bumbungan kayak rumah-rumah kecil di atas atapnya. Gitu. Oke, nah memang kalau kita ke Keraton Buton ini memang tinggi sekali ya. Iya. Dari situ pun bisa lihat lembah Buton. Bau-bau itu kelihatan. Oh, oke, baik. Ini kita berasa kalau lagi begini kayak memang lagi di acara adat Buton gitu ya. Sebagai pegiat Buton juga Ibu Saida ini. Ketika ingin mengangkat lagi ya daripada apa yang kita punya saat ini. Mungkin sekarang ini kayak kita punya baju Buton ya untuk saat ini. Nah ini apakah ketika ada masyarakat di sini, masyarakat Buton yang menikah di sini, ini kita gunakan pakaian-pakaian dari Ibu Saida ya? Iya. Bisa, boleh pakai pakaian dulu. Iya. Oke. Nah kalau dari pemilihan warna-warna sendiri, ada perbedaan atau ada penjelasan yang detail begitu? Ketika mungkin yang kalau kayak di Kaili kan mungkin warna kuning itu menandakan yang turunan raja misalnya kan atau merah. Nah kalau kita sendiri di pakaian ini bisa digambarkan? Tidak, sama saja rata, tidak ada perbedaan, tidak. Gitu ya. Oke. Nah kalau untuk kayak bawahan, kalau kayak saya ini kan banyak ornamen-ornamennya nih. Kalau yang ibu-ibu pakai ini kayak berlapis-lapis putih, kuning, hijau. Ini hanya untuk kalau baju untuk ibu-ibu ini memang di bawahnya harus warna putih. Oh gitu kalau untuk yang ibu-ibu. Iya. Oh oke. Ciri khasnya. Menjadi ciri khas ya, tidak ada maksud lainnya gitu. Tidak ada. Oke baik. Tapi dari secara keseluruhan nih, ini kayak gelang-gelangnya Simbi ya kalau gelang Simbinya ya. Simbi. Terus kemudian harus pakai apa nih kalung. Memang wajib gitu ya? Iya, untuk pengantin memang harus wajib. Namanya jauh-jauh. Jauh-jauh. Oh, ini ya jauh-jauh ya. Oh, terputar ya. Oke. Baik. Sampai di berapa lapis nih sebenarnya kita harus pakai ini? 3 lapis saja. Dari baju luaran, kemudian tadi bianya apa sarungnya ya? Sarungnya dan roknya. Sama roknya di luar. Oh, oke, baik. Nanti ya yang penasaran dengan baju yang saya gunakan nanti akan ada di akhir untuk secara detailnya seperti itu. Baik, nah saya kembali ke Pak Halyadi lagi nih. Sekarang ini kan kita berada di Tanah Kaili. Ini apakah ada hubungannya ya antara Kaili dan juga Buton? Karena kalau mendengar bahasa-bahasa di sini pun agak mirip-mirip ya. Terus juga banyak huruf-huruf yang memang kayak W harus dibaca V seperti itu. Apakah ada keterkaitan antara Buton dan juga Kaili mungkin Pak Halyadi? Iya, kalau secara sepintas kita lihat karena sudah jauh itu dianggap tidak ada kait hubungan sama sekali. Tapi kalau dari perspektif bahasa, orang Kaili sebut ama itu ama, ibu itu ina. Kita juga di sana menyebut ama itu untuk bapak, ama. Untuk ibu itu kita panggil juga ina. Nah, jadi mirip begitu. Tapi ada bahasa-bahasa yang sama seperti itu, ada bahasa yang sudah berbeda. Seperti uve, air. Kalau kita di sana uve itu kalau air di sana di Buton itu. Jadi mirip-mirip kata-katanya tapi sudah mulai berbeda gitu. Tapi menurut peneliti bahasa dianggap serumpun Kaili dengan sampai ke Wakatobi sana, Buton Wakatobi itu masih serumpun dengan Kaili ini. Jadi kita punya peradaban hampir sama. Di sana juga pakai rumah panggung, sini juga pakai rumah panggung. Kemudian makanan lebih ke seperti tadi kuah asam, kita di sana parende. Dia hanya beda bumbunya gitu. Kalau di sini agak sederhana bumbunya, tapi di sana bumbunya betul-betul kental gitu, kelihatan. Begitu. Oke, baik. Nanti kita balik lagi ya dengan sesi terakhir ya untuk paguyuban kita kali ini. Bagaimana juga eksistensi dari masyarakat Buton yang berada di wilayah di luar daripada Pulau Buton ya. Seperti misalnya kita nih yang ada di Kaili. Mungkin
kita, saya, kemudian Pak Haryadi, Pak Haji Saida punya tips sendiri bagaimana agar penerus-penerus kita nanti nih ya, anak cucu kita bisa terus mengenal budaya-budaya Buton. Baik, kami masih akan kembali, pendengaran juga pemirsa, tetaplah terus bersama kami. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara kota Pangkal Pinang. Pantai ini, sahabat budaya, memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi, sahabat budaya, tabarodangi dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodangi harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,
berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI. Kini kita sudah di segmen terakhir ya, bagaimana kita akan mengetahui eksistensi dari suku Buton di Tanah Kaili ataupun di luar-luar daerah Pulau Buton itu sendiri. Nah mungkin saya ke Pak Halyadi dulu nih, nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Haji Saidah ya, terkait dengan bagaimana sih dari Pak Halyadi sendiri bisa turut memperkenalkan gitu ya untuk pelestarian budaya-budaya Buton di Tanah Kaili ini. Oke, masyarakat Buton itu adalah masyarakat perantau. Jadi ketika dia merantau tidak pernah berharap untuk selalu kembali. Mereka harus berhasil di tanah rantau. Jadi mereka sudah siap dengan peradaban dan kebudayaannya. Jadi kita di Sulawesi Tengah ini ada paguyubannya dulu namanya HIPMIS di tahun 1980-an. Itu namanya HIPMIS, Himpunan Masyarakat Mahasiswa Pelajar dan Mahasiswa asal Sulawesi Tenggara, HIPMIS. Nah, jadi orang Buton itu berkumpul di situ, orang Muna, orang Kendari berkumpul di situ. Nah, khusus orang Buton ketika tiba di tanah rantau, mereka tetap membina peradaban dan kebudayaannya. Yang pertama, mereka berkumpul. Kumpul bersama-sama itu adalah ketika mendengar saudaranya ada yang berduka, meninggal, sakit, dan lain sebagainya, kita ketemu di situ. Nah, kita ketemu di situ memperkenalkan kita punya kebudayaan termasuk adat istiadat, tata krama, kita berkumpul di situ. Itu suasana duka, kita berkumpul. Kemudian ada suasana gembira seperti menikahkan anak, menghitan anak. Nah, jadi wajib anak Buton itu menghitan anak. Di hitanan itu juga kita memperkenalkan kebudayaan Buton di situ. Apakah itu pakaian? Jadi ibu-ibu pada saat gembira itu hitanan, pernikahan itu pasti mereka menggunakan adat Buton, baju-baju adat Buton, begitu juga laki-laki. Apalagi pesta perkawinan. Pesta perkawinan itulah yang membuat suasana kita jadi mewah begitu kelihatan. Begitu juga tiap bulan ketemu, kita buat arisan. Di arisan itulah kita memperkenalkan diri, ada yang baru datang, kemudian kita saling mengenal, kemudian kita justru mensosialisasikan juga adat istiadat kita. Jadi untuk orang Buton di tanah rantau termasuk di Palu, Sulawesi Tengah ini kurang lebih anggota kerukunan keluarga ini sudah 300 lebih. Untuk Palu, Sigi, Donggala. Belum Parigi itu. Nanti yang paling banyak itu adalah Luwuk dan Morowali. Itu yang dari sana banyak sekali yang orang Buton merantau ke sana. Tapi kita juga cukup banyak di Palu, Donggala dan Sigi begitu. Oke. Berarti kalau untuk dari segi akademisnya sendiri ya tetap kita akan perkenalkan begitu ya, apalagi Pak Halyadi sebagai dosen sejarah juga nih di Universitas Tadulako ya. Berarti melalui sosoknya Pak Halyadi orang akan mengenal juga nih berarti tanah Buton gitu ya Pak ya. Oke, nah dari Ibu Hajah sendiri seperti apa kita akan tetap mewariskan adat istiadat kita untuk tanah Buton kepada anak cucu kita nanti nih? Begitu kalau ada acara selalu kita tampilkan pakaian Buton. Untuk anak-anak gadis, untuk ibu-ibu, jadi supaya diwarisi jangan hilang. Oke. Tapi kalau Ibu Hajah sendiri kalau misalnya ke pesta-pesta lebih sering menggunakan pakaian Buton begini atau kebaya misalnya?
Tergantung acara. Kadang kebaya, kadang kalau memang ada acara khusus warga kita buton, kita pakai baju adat. Terus ibu-ibu. Tapi kalau anak-anaknya dari Bu Haja sendiri pernah ke buton ya? Pernah. Semuanya sudah pernah ke sana? Sudah pernah. Oh baik. Mereka jatuh cinta dengan buton? Alhamdulillah. Oh iya, tahu artinya. Tadi saya sempat berbincang-bincang, tahu arti, tapi untuk membalas itu mengucapkan agak berat. Agak berat. Oh, berarti memang di dalam rumah ini tetap menggunakan bahasa buton. Iya, tetap pakai bahasa buton. Nah, benar, itu memang bahasa ibu ya, Pak Halyadi, itu tidak boleh kita lupakan. Jadi kita ucap, ajarkan, dan wariskan. Oke, seperti itu. Baiklah, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk acara kita di hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Boleh dibantu nih, saya sebutannya WAOD, begitu ya? WAOD. Oke. Saya WAOD Rina mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tabe. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu